Perkenalkan, saya Lisa Kinanti dengan NIM 202001019. Kelas Pendidikan Agama Islam 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar meneladani keteladanan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman secara bahasa dan istilah, mengkaji dan memahami makna iman kepada malaikat, mengkaji dan memahami malaikat-malaikat Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minasolihina. Pengertian iman menurut bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman berarti diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Pengertian beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat beserta tugas-tugasnya. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Berikut dalil nakli tentang malaikat, yang artinya, dan segala miliknya yang berada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya tidak memiliki rasa angkuh dan letih dalam menyembahnya. Selanjutnya ada sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki malaikat. Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat tidak makan dan minum. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang keempat, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya terdapat perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Berikut beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk gaib, begitu pula jin juga termasuk makhluk gaib, sedangkan manusia merupakan makhluk yang dapat dilihat atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula manusia ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia itu makan dan minum. Dan yang terakhir, malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isa Miraj dan bertemu dengan Ibrahim A.K. yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Terdapat 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 1. Malaikat Jibril. 2. Malaikat Mikail. 3. Malaikat Israfil. 4. Malaikat Israel. 5. Malaikat Munkar. 6. Malaikat Nakir. 7. Malaikat Rakib. 8. Malaikat Atid. 9. Malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan. 10 malaikat Allah memiliki tugas-tugas khusus yang harus dikerjakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril yaitu Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh, Al-Amin, dan Namus. Tugas malaikat kedua, malaikat Mikail yaitu mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan dan mengatur rezeki. Ketiga, tugas malaikat Israfil yaitu meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat kebangkitan di padang mahsyar. Keempat, tugas malaikat Israel yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. 5. Tugas malaikat Munkar yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 6. Tugas malaikat Nakir seperti tugas
tugas malaikat munkar, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. 7. Tugas malaikat rakib yaitu mencatat amal baik. K8. Tugas malaikat atid yaitu mencatat amal buruk. K9. Tugas malaikat malik yaitu menjaga neraka. K10. Tugas malaikat riwan yaitu menjaga surga. Setelah mempelajari pengertian iman dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, dapat memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dengan adanya malaikat yang mengawasi perkataan dan perbuatan kita menjadi terarah atas perbuatan yang kita lakukan. Ketiga, beriman kepada malaikat memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, beriman kepada malaikat dapat memotivasi kita untuk selalu beramal soleh untuk bekal meninggal esok. Itu beberapa hikmah dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Setelah kita mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah, kita dapat menerapkan perilaku-perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah ya. Berikutnya beberapa perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari setelah mempelajari iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Kedua, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki. Ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Keempat, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itu tadi beberapa perilaku yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi perilaku positif yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kurang dan kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.